Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Bu Fit. Oke, di video part 4 ini saya akan lanjut membahas soal pretest VVG indikator 5, 6, 7, 8 yang sempat terlewat kemarin ya teman-teman. Nanti untuk part 5-nya itu akan saya bahas indikator 17, 18, 19, dan 20. Insya Allah akan saya upload hari ini ya di video part 5. Kemudian untuk indikator 21 ke bawah itu teman-teman sudah mulai masuk ke jurusan masing-masing ya, sudah mulai masuk ke jurusan masing-masing. Walaupun ada di sana soal-soal pedagogik, masih banyak soal pedagogik, tapi sudah ada kaitannya dengan materi sesuai mapel teman-teman, seperti itu. Jadi nanti untuk di indikator 21 akan saya bahas beberapa mapel ya teman-teman, yang mungkin nanti bisa menjadi gambaran bagi teman-teman. Oke, lanjut kita bahas soal indikator 5-8. Oke teman-teman, kita mulai dari indikator 5. Indikator 5 menciptakan persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Atau di sini adalah sikap menghargai perbedaan ya teman-teman. Soalnya adalah yang pertama, suatu ketika Anda menjadi tuan rumah dalam acara rutin pertemuan warga RT. Semua warga RT diundang untuk acara pertemuan rutin setiap bulan. Tamu pertama yang datang ke rumah Anda adalah seorang warga yang paling miskin di RT tersebut. Apa yang Anda lakukan? A. Menyalami tamu pertama dan menggandengnya dengan penuh respek untuk duduk di kursi yang telah disediakan. B. Membiarkan tamu pertama itu mencari tempat duduk sendiri karena tamu lain juga Anda perlakukan seperti itu. C. Meminta tamu pertama itu untuk duduk di kursi deretan paling depan untuk menghargai tamu yang datang paling awal. D. Sembari menunggu tamu lainnya, Anda menemani tamu tersebut sambil ngobrol tentang hal-hal ringan. E. Mengajak tamu tersebut ke belakang dan menawarinya untuk makan. Setelah itu meminta bantuan untuk menyiapkan makanan dan minuman. Oke teman-teman, di sini ketika kita sebagai tuan rumah kemudian mengundang seseorang dan seseorang itu datang tanpa melihat perbedaannya, hal yang pertama kita lakukan pasti menyalami tamu tersebut ya. Menyalami tamu tersebut dan menggandengnya dengan penuh respek untuk duduk di kursi yang telah disediakan ya. Jadi hal yang pertama kita lakukan pasti menyalaminya, dan kata menyalami ini hanya ada di option A ya teman-teman. Jadi jawabannya yang tepat di sini adalah A. Kemudian soal nomor 2, ini masih indikator 5. Penghormatan guru terhadap persamaan hak dan kewajiban asasi setiap siswa dapat diwujudkan dengan cara A. Mengetahui riwayat hidup siswa yang ikut pembelajaran. B. Memberi kesempatan menjawab pertanyaan siswa yang tunjuk jari. C. Memberi kesempatan siswa berpendapat dengan memperhatikan pendapat siswa lain. D. Menentukan nama panggilan berdasarkan kesepakatan. E. Mengatur tempat duduk dalam kelas berdasarkan alfabet. Oke, di sini yang sesuai dengan persamaan hak dan kewajiban asasi siswa itu adalah C ya teman-teman. Memberi kesempatan kepada siswa untuk berpendapat dengan memperhatikan pendapat siswa yang lain. Jadi semuanya terangkum di sini, tidak ada perbedaan antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Oke, jelas. Jadi jawabannya adalah C ya teman-teman. Oke, soal berikutnya indikator 6 ya teman-teman. Indikator 6 ini mengkarakteristik keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan, kepentingan bersama dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Atau di indikator 6 ini adalah sikap mengutamakan kepentingan bersama ya teman-teman. Soalnya adalah saat terjadi tindakan asusila di sekolah antara guru dan siswa, apa yang perlu Anda lakukan? A. Membahas bersama pihak internal sekolah dan segera menemukan solusinya. B. Mendiskusikan peristiwa tersebut dengan melibatkan pihak yang berkepentingan.
C. Memanggil guru dan siswa yang bertindak asusila disertai pemberian nasihat. D. Memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan agar mendapatkan bantuan. E. Membiarkan peristiwa tersebut menghilang secara alamiah agar tidak memalukan sekolah. Oke teman-teman, di sini tindakan yang tepat ketika ada kasus asusila di sekolah antara guru dan siswa, maka yang perlu kita lakukan itu adalah membahas bersama dulu ya, sesuai dengan indikatornya. Ini mengutamakan kepentingan bersama. Jadi yang pertama yang kita lakukan itu adalah membahas bersama pihak internal sekolah ya. Pihak internal sekolah itu bisa dari guru yang bersangkutan dan siswa yang bersangkutan, kemudian pimpinan sekolah. Jangan sampai pihak luar itu mengetahui ya, ini untuk menjaga nama baik sekolah. Jadi hal yang pertama kita lakukan itu adalah membahas bersama pihak internal sekolah dan segera menemukan solusinya. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah A ya teman-teman. Oke, soal berikutnya ini masih indikator 6. Saya adalah orang yang menjunjung tinggi apa yang telah menjadi prinsip yang saya katakan. Seandainya saya menerima sebuah tugas yang tidak sesuai dengan prinsip saya, hal yang saya lakukan adalah A. Menyalurkan pikiran dan perasaan negatif pada sasaran lain. B. Memendam perasaan negatif yang muncul agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas. C. Mengalihkan perasaan, pikiran, dan perhatian pada hal-hal lain yang bermanfaat. D. Mengungkapkan pikiran dan perasaan pada orang terdekat yang ada di lingkungan kerja. E. Mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan itu dengan pimpinan. Oke teman-teman, di sini untuk yang option A, B, dan C itu sama ya. Menyalurkan pikiran dan perasaan negatif pada sasaran lain itu tidak tepat. Memendam perasaan negatif juga tidak tepat. Kemudian mengalihkan perasaan dan pikiran, mengalihkan perasaan itu sama ya. Ini maksudnya sama, mengalihkan dengan memendam itu juga sama ya. Yang ke D, mengungkapkan pikiran dan perasaan pada orang terdekat yang ada di lingkungan kerja. Yang E, mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan itu dengan pimpinan. Oke, yang D dan E ini sama-sama mengungkapkan ya. Tetapi yang D ini mengungkapkan dengan orang terdekat di lingkungan kerja, yang E ini mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan itu dengan pimpinan. Nah, karena di sini yang menugaskan atau yang memberi tugas itu adalah pimpinan, maka selayaknya kita mengungkapkannya itu kepada pimpinan dan mendiskusikannya ya. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah E ya teman-teman, mengungkapkan dan mendiskusikan pikiran dan perasaan itu dengan pimpinan. Soal berikutnya, indikator 7, mempertahankan kekayaan alam Indonesia dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Atau di sini adalah sikap mempertahankan kekayaan Indonesia. Soalnya adalah alam mampu memenuhi kebutuhan manusia, namun alam tidak mampu memenuhi keserakahan manusia. Berkenaan dengan itu, pesan yang perlu disampaikan oleh guru kepada siswa adalah A. Memanfaatkan sumber daya alam sesuai keinginan. B. Memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. C. Memanfaatkan sumber daya alam sesuai kekuatan wilayah. D. Meminimalkan penggunaan sumber daya alam yang tersedia. E. Menjamin ketersediaan sumber daya alam untuk kehidupan. Oke teman-teman, di soal ini ada kata namun alam tidak mampu memenuhi keserakahan manusia, sehingga pesan yang perlu disampaikan oleh guru kepada siswa itu adalah memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Jadi tidak sampai serakah ya. Serakah berarti melebihi dari kebutuhan ya. Kebutuhan manusia. Oke. Di sini jawaban yang tepat itu B ya teman-teman, memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Oke, berikutnya indikator 8. Indikator 8 ini adalah mengapresiasi kebudayaan bangsa lain sehingga bisa memperkuat jati diri bangsa. Oke, soalnya adalah masuknya budaya asing dalam kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini merupakan
hal yang tidak dapat dihindari karena dampak globalisasi yang ditandai misalnya menggunakan media massa. Terkait dengan hal tersebut, yang dapat dilakukan guru adalah A. Membelajarkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, B. Meniru budaya asing yang sedang populer dan terkenal, C. Membelajarkan proses seleksi sistem nilai pada siswa, D. Melarang siswa mengenal dan mempelajari budaya asing, E. Berkunjung ke negara lain untuk mempelajari budaya asing. Oke teman-teman, di sini untuk option B, D, dan E itu tidak mungkin ya teman-teman. Yang B itu meniru budaya asing, itu salah. Yang ke D, melarang siswa mengenal dan mempelajari budaya asing, juga tidak dapat dihindari ya karena media massa. Kemudian yang E, berkunjung ke negara lain untuk mempelajari budaya asing, juga kurang tepat ya teman-teman. Jadi di sini yang positif itu option A dan C. Option A itu membelajarkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Yang ke C itu membelajarkan proses seleksi sistem nilai pada siswa. Dan di sini yang tepat itu adalah option C ya teman-teman, membelajarkan proses seleksi sistem nilai pada siswa. Nah, kenapa yang C? Karena untuk yang C itu kita sebagai apresiasi ya, sesuai dengan indikatornya mengapresiasi kebudayaan bangsa lain. Jadi di sini kita sebagai guru bisa membelajarkan kepada siswa untuk menyeleksi ya. Ketika ada budaya asing yang masuk, kita bisa mengajarkan kepada siswa bagaimana proses menseleksi budaya-budaya tersebut yang sesuai dengan sistem nilai yang kita anut, ya ini sistem nilai Pancasila seperti itu ya. Jadi budaya yang tidak bagus, yang tidak sesuai dengan sistem nilai Pancasila kita itu bisa dibuang, dan budaya yang sesuai dengan sistem nilai itu bisa diadopsi seperti itu sebagai bagian dari mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain. Oke, sini jawaban yang tepat itu adalah C ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan soal pretest PPG indikator 5, 6, 7, dan 8 untuk part 4 ini. Part selanjutnya, part 5 itu akan saya bahas indikator 17, 18, 19, dan 20. Jadi jangan lupa klik like, comment, and subscribe video ini untuk mendapatkan info-info seputar soal-soal pretest PPG terbaru. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.